Oke, ada kelihatan Bapak Ibu? Ada, Pak. Udah. Ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini kita masih dipertemukan Allah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, Bapak cek hadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti anak Bapak semuanya semangat pada pagi ini ya, untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, untuk lebih berkahnya pada hari ini pelajaran kita, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada anak Bapak Ridwan, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa pelajaran kita pada pagi ini. Baik teman-teman, ista'id. Siap. Sama-sama kita mulai berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan doa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhirnya nanti diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah, anak-anak Bapak semuanya, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Tentang Asmaul Husna, Pak. Oke, bagus. Anak Pak Ridwan, terima kasih ya. Yang lain bagaimana? Ada yang ingat? Ya, semua sunnah juga, Pak. Sama. Oke, apa itu yang kita bahas? Ada 5 kemarin itu. Yang pertama adalah Al-Malik, Assalam, Assalam, Is, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Oke, benar. Baik, anak Bapak. Al-Malik apa artinya, anak Bapak Arifanda? Allah Maha Merajai, Pak. Allah Maha Merajai. Bagus sekali. Alhamdulillah. Al-Aziz apa artinya, anak Bapak Zulkifli? Maha Mulia, Pak. Maha Mulia. Al-Aziz. Al-Aziz Maha Perkasa ya, anak Pak ya? Maha Mulia atau Maha Perkasa. Iya, iya. Oke, kalau anak Bapak Husni, apa Ya, Pak. arti Al-Mu'min? Beriman, Pak. Orang beriman, Pak.
Oh, pemberian keamanan. Oke, terima Keamanan, kasih. keamanan. Iya. Memberi, maha pemberi keamanan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, itulah pelajaran kita minggu kemarin. Dan pada saat ini kita lanjutkan pelajaran kita pada bab yang kedua lagi anak Bapak semuanya. Yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Pada kali ini kita ada 3 subtopik anak Bapak. Yang topik pertama itu keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ada 3 subtopik bab 2 kita yang kita pelajari. Tapi ini adalah 3 kali pertemuan anak Bapak. 3 kali pertemuan. Dan pertemuan pertama nanti akan kita bahas yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Baik. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah apa anak Bapak? Keragaman sebagai sunatullah, Pak. sunatullah. Ya, sebelum Bapak lanjutkan materi kita, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu peserta didik dapat memahami akhlak terhadap Allah dengan berbaik sangka kepadanya melalui keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah, memahami ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, menampilkan contoh gambar bentuk keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah, dan membiasakan perilaku beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak Bapak semua, ada ini gambar dan beberapa pertanyaan yang Bapak sampilkan. Apa yang anak Bapak lihat dari gambar tersebut? Anak Bapak Berbeda-beda, Pak. berbeda-beda agama, budaya, dan suku. Ya, pernahkah anak Bapak bertemu atau melihat ini di lapangan atau di luar sana? Pernah, Pak. Berteman dengan orang Kristen, dengan non-Muslim, Pak. Apa yang anak Bapak lakukan bersama mereka? Menghargainya, Pak. Oke, menghargainya. Jadi apabila kita bertemu, walaupun kita berbeda suku ataupun agama atau budaya sekalipun, kita tetap menghormati dan menghargai. Karena keragaman itu adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah atau sunatullah yang harus kita hormati. Itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, ada 3 pokok bahasan inti dari topik kita yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas tentang pengertian keragaman dan sunatullah. Itu yang pertama. Kemudian kita akan pelajari dari topik yang pertama ini, bagaimana akhlak kita kepada Allah melalui keragaman, serta bagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 yang akan kita bahas. Coba anak Bapak Safril Hadiman. Yang pertama apa tadi? Oke. Ayo, Pak. Lupa, Apa yang Pak. pertama? Oh, pengertian keragaman dan Oh, ya. sunatullah. Anak Bapak Rifanda, tolong dibaca yang kedua apa itu? Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada Allah melalui keragaman serta bagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan hadis, Pak. Oke, yang ketiga coba anak Bapak Ridwan, apa itu yang ketiga? Tentang bagaimana cara kita menerapkan keragaman, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, berarti anak Bapak sudah bisa memahami apa topik bahasan inti, pokok bahasan inti yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3. Jadi nanti anak Bapak, nanti sepulang sekolah, sudah ada di dalam pikiran anak Bapak. Pelajaran kita hari ini adalah tentang pengertian keragaman dan sunatullah. Kemudian akhlak kita kepada Allah melalui keragaman, serta bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskannya nantinya. Kemudian bagaimana cara kita nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari, sudah ada dasar pemahamannya nanti yang anak-anak Bapak bawa pulang nanti setelah kita belajar nantinya. Oke, kita lanjut anak Bapak semuanya. Ini yang pertama. Pertama kita akan membahas
definisi keragaman dan sunatullah. Kita mulai dari keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman berarti perbedaan atau variasi dalam berbagai aspek seperti budaya, bahasa, ras, dan agama. Jadi dalam konteks pengertian ini berarti keragaman itu adalah perbedaan yang ada di sekitar kita ini, anak Bapak. Jadi yang kedua yaitu sunatullah. Adalah hukum atau ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta. Dalam hal ini, keragaman adalah bagian dari sunatullah, hukum yang ditetapkan Allah untuk penciptaan dan kehidupan. Jadi ada pengertian yang pertama yaitu tentang apa, Bapak? Keragaman. Yang kedua tentang pengertian Sunnatullah. sunatullah. Ada dipahami ini yang dua ini, Bapak? Tentang keragaman dan sunatullah ini pengertiannya. Nah, siapa anak Bapak yang bisa membacakan apa itu pengertian keragaman dan sunatullah? Siapa yang bisa membacakannya? Pak. Ada yang bisa? Oke, oke. Siapa tuh anak Bapak? Namanya siapa? Rifanda, Pak. Oh, Rifanda. Oke, silakan Rifanda. Arti keragaman, Pak. Iya, kedua-duanya keragaman dan sunatullah. Keragaman berarti perbedaan, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Sunatullah adalah ketentuan Allah, Pak. Oh, keragaman. Ya, oke, terima kasih. Ketentuan Allah. Keragaman berarti perbedaan. Sunatullah adalah ketentuan Allah di alam yang berlaku di alam semesta. Kita lanjut anak Bapak. Yang kedua, pokok bahasan kedua, kita akan membahas tentang keragaman dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada penjelasan dari Al-Quran tentang keragaman dan juga ada penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada anak Bapak yang bisa membacakan ini? Siapa? Oke, silakan. Apa namanya tadi itu? Safril, Pak. Oke, Pak. Oke, Safril, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf Al-sinatikum wal ardi wa ikhtilaful sinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatil lil alamin. Shadaqallahul azim. Waduh, luar biasa. Bagus suara anak Bapak ini ya. Kori dulu ya. Oke, ini adalah Quran surah Ar-Rum ayat 22. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keragaman adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab, tidak ada keutamaan orang kulit putih atas orang kulit hitam, dan tidak ada keutamaan orang kulit hitam atas orang kulit putih, kecuali dengan ketakwaannya. Di hadis ini menegaskan kepada kita semua, Bapak, bahwa yang membedakan kita bukanlah suku, apalagi budaya, ras atau warna kulit, budaya, oke, melainkan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak Bapak, jadi tujuan keragaman itu
berdasarkan dari Quran surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Jadi terjemahannya apa, Pak? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi anak bapak semuanya, dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 ini, walaupun kita berbeda-beda bangsanya, sukunya, baik itu Indonesia, Amerika maupun Eropa, tapi tujuan keragaman itu adalah agar kita saling mengenal satu sama lain supaya terjadi hubungan yang harmonis di dunia ini. Nah, kita lanjut Bapak semuanya. Nah, ini bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka kepadanya melalui keragaman sebagai sunnatullah. Yang pertama yaitu menerima qada dan qadarnya. Apa maksudnya di sini? Merasa ikhlas dan ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya perbedaan di antara manusia. Yang kedua, Bapak, apa akhlak kita terhadap Allah melalui keragaman ini adalah beriman kita dengan sunnatullah, yaitu maksudnya meyakini bahwa keragaman itu adalah sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Yang ketiga, akhlak kita kepada Allah adalah melalui keragaman menghindari sifat sombong, Bapak. Jadi anak Bapak tidak merasa lebih baik dari orang lain karena perbedaan, baik itu suku, ras, agama, ataupun pendapat nantinya. Yang keempat, menjaga silaturahmi. Nah, ini Bapak. Maksudnya di sini membina hubungan baik dengan sesama manusia, terlepas itu dari perbedaan yang ada. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, Bapak semuanya, apa makna dan pentingnya menghargai keragaman itu ada dua. Menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan. Jadi maksudnya dengan menghargai keragaman itu berarti anak Bapak menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Termasuk itu budaya, bahasa, dan cara pandang yang berbeda dari kita. Kemudian memperkuat persatuan dengan menghargai keragaman, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Keragaman tidak harus menjadi pemisah, tetapi bisa menjadi jembatan untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Nah, ini kita lanjut Pak. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lebih menghargai diri sendiri, yaitu menerima diri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, lebih toleran, menerima perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Yang ketiga, lebih bersyukur, mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang keempat, lebih menjalin persaudaraan, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Apa contoh penerapan dalam kehidupan? Kalau di lingkungan sekolah, itu kita menghormati teman yang berbeda agama, suku, atau budaya. Yang kedua, di lingkungan kerja, kita bekerja sama dengan rekan kerja yang memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kalangan. Nah, itu materi tentang keragaman kita sebagai sunnatullah. Pada bab kedua, bab ketiga, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, Bapak, materi ini
Bapak sampaikan tadi, ini ada tugas kepada anak Bapak semuanya. Lembar kerja peserta didik untuk pertemuan pertama ini ada sebuah gambar ini anak Bapak. Gambar temanya bakti sosial. Yang tulisan di bawahnya abaikan dulu ya anak Bapak, yang bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan budaya di lingkungan tempat kerja. Jadi tugas ini adalah tugas kelompok anak Bapak. Nanti anak Bapak Bapak akan bagi anak Bapak menjadi 3 kelompok. Sudah Bapak bagi. Kelompok pertama yaitu Ridwan Khairil Zulkifli. Kelompok kedua yaitu Rifanda Nasbi Safril Hadiman. Kelompok ketiga Fitra Yeni Husni dan Karim Arhab. Jadi anak-anak Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tugas kelompok ini sekitar 15 menit. Kemudian anak Bapak ceritakan tentang temanya bakti sosial. Ini nanti perwakilan nanti dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya nanti. Yang kedua ini tugas kelompoknya. Nah Bapak, ini ada tugas individunya. Nah tugas individu ini nanti akan kita jawab juga sambil menunggu tugas kelompoknya selesai, nanti dijawab juga tugas individunya ini, karena ada 15 soal. Ini mudah sekali nah Bapak. Boleh dijawab siapa yang sudah selesai, nanti dikasih sama Bapak, dan nanti Bapak tanya apa jawabannya tentang tugas individu ini. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit nah Bapak untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti akan Bapak tanya lagi tentang tugas kelompoknya, itu perwakilan saja yang menyampaikannya. Di samping itu nanti setelah menyampaikan tugas kelompok, kita juga akan menanya tentang tugas individunya ini. Silakan anak Bapak dikerjakan. Pak, Ya, sebelum mengerjakan tugas kelompok boleh bertanya Pak? boleh Pak, boleh. Apa itu anak Bapak? Tadi apa Pak? Oh, pertanyaannya langsung saja Pak. Bagaimana sikap kita ketika ada tetangga kita yang begitu sombong Pak? Jadi kadang-kadang awak sapunya diam saja Pak. Mungkin itu yang pertanyaannya Pak. Ya, ada anak Bapak yang bisa menjawabnya enggak? Ada anak Bapak yang bisa menjawabnya? Dari pertanyaan anak Bapak Safril Hadiman ya tadi ya? Iya Pak. Ya. Jadi ada tetangganya Yang sombong. Nah, tiok kadang awak sapunya niang saja Pak. Oke. Awak anyang lo Pak. Anyang jo. Niang sama niang jo lah. Jadi intinya anak Bapak, tugas kita sebagai sesama Muslim, walaupun nanti teman kita ada yang begitu dengan kita, disapa atau dia diam saja, dan kita sebagai temannya tidak boleh berprasangka buruk. Kita kan kondisi teman kita kan tidak tahu apa yang membuatnya dia diam itu kan. Kita ini kan pikirannya dan keadaan kita diciptakan Allah kan tidak sama nah Bapak semuanya. Ada teman kita nanti yang kenapa dia mungkin ada masalah dalam dirinya nanti. Jadi kita itu gunanya kita berteman itu nah Bapak lebih dekat memahami karakter teman kita. Jadi tidak hanya sekedar berteman, kita pahami juga apa karakter teman kita, kenapa latar belakangnya gimana. Kita berteman ya kita gunakan pendekatan yang baik. Jadi kita jangan langsung saja kita kasih dia kalau dia cuek, oh berarti dia jahat. Nah, nggak boleh itu anak Bapak semuanya. Nah, itu jawaban dari Bapak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sapu saja tadi Pak. Ya, disapa saja. Mana tahu nanti tersentuh batinnya. Ini orangnya ini terpikir di benaknya nanti saya sudah diam, dia juga nyapa saya. Mungkin Sapril menggaduh anak kerja barangkali. Mungkin barangkali dia ada masalah. Kita kan nggak tahu bagaimana keadaan teman kita itu dalam menjalani kehidupannya kan itu. Makasih Pak. Oke, ada anak Bapak sudah siap tugas individunya? Ada anak Bapak yang sudah siap tugas individunya?
Anak Bapak Ridwan sudah selesai tugas individunya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita jawab. Coba dijawab yang nomor 1. Coba dibaca. Keragaman manusia merupakan kehendak Allah. Atullah. Oke, Benar, itu Pak. jawabannya? Benar, Benar, oke. Pak. Terima kasih, bagus. Yang kedua? Yang kedua, Pak. Oke, Ya, silakan. Pak. Silakan. Terciptanya keragaman manusia menjadi berbagai bangsa dan suku untuk saling bersaing dan menjatuhkan. Oke, Kok jawabannya salah apa? kok, Pak? Oh, Salah, salah. Pak. Oke, oke, Oh, oke, iya. oke. Iya. Betul, betul. Oke, terima kasih. Ada selanjutnya yang nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Nomor 3 Pak. Nomor 3. Ayo silakan Bapak Khairil. Ya. Umat Islam Nah, tidak ya, silakan, boleh Khairil, mengikuti kegiatan ibadah saudaranya yang bukan Islam demi menjaga persaudaraan. Betul, Pak. Oke, terima kasih anak Bapak Khairil. Lanjut, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 4? Berempat, Pak. Oke, silakan Pak Rifanda. Nadia tidak mau bergaul dengan teman yang berbeda agama. Salah, Pak. Oke, bagus. Pintar anak apa semuanya ya. Yang kelima, ada ini yang terakhir ini. Siapa yang bisa ini? Ada yang bisa? Benar, Pak. Oh, benar isinya. Oke, terima kasih anak Bapak Ridwan. Nah, tugas kelompoknya ada yang siap? Kelompok 1 ada sudah siap? Sudah, Pak. Nah, silakan perwakilan saja yang membacakan apa cerita dengan tema bakti sosial. Sedang mengarajonya, Pak. Sedang mengerajuan. Kelompok 2 sudah selesai? Pak. Kemudian CPR, Pak. Oh, Waktu lagi. Oke. Ini jadi karena ini tugas kelompok, boleh nanti dilanjutkan untuk minggu depan kita kumpulkan kembali anak Bapak ya. Boleh Ya, dikerjakan ini Pak. bersama-sama karena ini tugas kelompok. Oke, anak Bapak, barangkali materi kita tentang keragaman telah Bapak sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya dari materi kita ini adalah walaupun Allah menciptakan beraneka ragam di atas dunia ini, tugas kita sebagai hamba Allah adalah menghormati, menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan dan menghormati apa yang Allah ciptakan. Itulah akhlak kita kepada Allah. Anak Bapak semuanya. Barangkali itu saja anak Bapak. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.